Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini dari Prodi Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yang sudah saya pelajari, yaitu penjelasan mengenai puasa. Yang pertama adalah pengertian dari puasa itu. Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari, atau mulainya pada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah syam atau saum, yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Lalu puasa dalam pengertian terminologis adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum, hubungan seksual, atau menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, dari mulainya terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai dengan niat. Dan Al-Kahlani mendefinisikan puasa dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan lain-lain yang diperintahkan untuk menahan diri menurut cara yang telah ditentukan syara'. Sedangkan Az-Zuhaili mendefinisikan puasa dengan yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa di waktu siang hari, sejak terbit fajar sodik atau sinar putih yang terbentang di ufuk timur hingga terbenam matahari, dan menahan diri dari syahwat perut dan faraj atau kemaluan, dan dari sesuatu yang masuk dalam rongga tenggorokan atau kerongkongan, baik berupa obat-obatan, makanan, minuman, dan lain semacamnya. Pada waktu yang telah ditentukan itu, hal yang dilakukan oleh orang muslim yang berakal, tidak haid, tidak nifas, dan melakukannya secara yakin dan ikhlas. Selanjutnya, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membaginya menjadi tiga tingkat, yaitu pada yang pertama adalah puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khusus al-khawas. Yang pertama, puasa khusus. Yang dimaksud di sini adalah puasa hanya dengan menahan diri dari makan, minum, serta hubungan seksual. Artinya, mereka melaksanakan puasa, sementara perbuatan yang lain sepanjang tidak membatalkan puasa itu boleh. Lalu yang kedua ada puasa khusus, ialah selain ia menahan diri dari pengertian puasa umum yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, puasa khusus al-khawas, yaitu puasa di samping menahan diri dari pengertian kedua tingkatan puasa yang tadi saya sampaikan atau jelaskan, juga ditambah dengan puasa hati. Selanjutnya kita ke macam-macam dan dasar hukum puasa. Yang pertama, macam-macam dari puasa itu antara lain adalah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafaros, dan juga puasa tatawwu. Dan dari segi hukumnya adalah ada puasa wajib, puasa sunnah, makruh, dan juga puasa haram. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam puasa dari segi hukumnya. Yang pertama adalah puasa wajib, yang antara lain adalah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan juga puasa kafaros. Puasa Ramadan tersebut adalah puasa yang diwajibkan atas semua umat muslim selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, dan tercantum juga dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, puasa qada adalah puasa yang diwajibkan dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir.
sebanyak hari yang ditinggalkan pada puasa Ramadan tersebut. Lalu yang ketiga ada puasa nazar, ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar sebanyak hari yang dinazarkannya. Lalu nazar itu artinya mewajibkan atau mengharuskan pada dirinya sendiri. Dan hukum melaksanakan nazar itu wajib. Dan yang terakhir ada puasa kafarat. Adalah pengertiannya puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Contohnya jika seseorang itu dengan sengaja bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka wajib baginya mengqadha dan kafarat. Dan contoh lainnya. Selanjutnya ada puasa sunnah, adalah puasa yang tidak difardukan, sehingga tidak berdosa bagi seorang yang sengaja meninggalkannya. Contoh puasanya antara lain adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari pada hari Senin Kamis, puasa hari Arafah, dan puasa pada bulan-bulan yang terhormat, dan puasa-puasa lain contoh sebagainya. Selanjutnya ada puasa makruh dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya ia sudah berpuasa. Yang kedua, puasa wisal. Dan yang ketiga, puasa dahri. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan. Antara lain contohnya adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan nifas, dan lain contoh sebagainya. Selanjutnya ada rukun dan syarat puasa. Rukun puasa ada niat dan menahan diri, sedangkan syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, dan mampu. Lalu syarat sahnya puasa antara lain ada niat, bersih dari hadas, beragama Islam, berakal, terhindar dari hal yang membatalkan puasa, dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, antara lain yaitu makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, gila yang datang pada waktu menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tata cara untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, di malam harinya kita berniat akan berpuasa esok hari secara ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini dapat dilaksanakan sejak maghrib di malam harinya sampai terbitnya fajar. Lalu yang kedua, mulai pada malam itu tegakkanlah sholat tarawih dengan berjamaah, dan hukum dari sholat tarawih sendiri adalah sunnah. Yang ketiga, dianjurkan makan sahur sebelum terbit fajar. Tujuannya adalah untuk menahan lapar dan juga menambah kekuatan jasmani untuk menahan lapar dan haus di siang harinya. Lalu setelah terbitnya fajar, harus memulai menahan dari segala yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, kita dianjurkan untuk segera berbuka. Lalu memelihara puasa dari segala nilai-nilai yang merusak nilai puasa tersebut, karena salah satu dari tujuan puasa adalah mendidik jiwa untuk mencintai kebaikan dan mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab ini mengenai puasa. Apabila ada salah-salah kata dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.